Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nevi Oktaviani. Saya dari kelas PAUD 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pembelajaran anak usia dini. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita nyanyikan yel-yel bersama-sama. Wahai anak yang soleh-solehah, mari kita belajar. Jangan pernah malu bertanya, jangan lupa sopan santunnya. Wahai anak yang soleh-solehah, semangat kita pasti bisa. Anak usia dini cerdas, sopan santun, berprestasi. Udah semangat semuanya? Yuk kita langsung mulai ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Secara umum, pembelajaran merupakan proses dua arah, di mana mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Istilah pembelajaran lebih populer dan lebih tepat ketimbang proses belajar mengajar yang tekanannya pada motivasi peserta didik untuk aktif, agar mereka dapat menemukan sendiri cara belajar yang tepat baginya atau learn how to learn. Selanjutnya, di sini saya telah merangkum 5 pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Saiful Sagala. Menurut beliau, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Yang kedua ada menurut Kari. Beliau mengatakan pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Lalu, ada menurut Kenny dan Bridge. Mereka mengatakan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran siswa yang bersifat internal. Ada menurut Rahil Mahyudin, beliau mengatakan pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek. Dan menurut para ahli yang terakhir, yaitu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk membangunkan atau mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Materi selanjutnya ada membedakan jenis-jenis pembelajaran anak usia dini. Di sini telah saya cantumkan secara garis besar masing-masing pengertian dari 4 jenis pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah pembelajaran terpadu, merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa kajian aspek perkembangan dalam satu tema pembelajaran anak usia dini. Lalu yang kedua, pembelajaran konstruktivistik, merupakan pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Lalu ada pembelajaran kooperatif, merupakan pembelajaran yang meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat adalah pembelajaran kontekstual, merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Setelah saya jelaskan secara garis besar mengenai pembeda jenis-jenis pembelajaran anak usia dini, di sini saya akan benar-benar menjelaskan apa bedanya dari keempat jenis-jenis pembelajaran anak usia dini tersebut. Pembelajaran terpadu lebih melibatkan beberapa kajian aspek perkembangan, namun
hanya dalam satu tema. Jadi, yang dikaji dalam pembelajaran terpadu itu hanya melalui satu tema untuk pembelajaran anak usia dini. Kemudian, dari konstruktivistik atau konstruktivisme. Menurut saya, yang membedakan adalah bagaimana pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme itu mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Lalu di situ dijelaskan bahwa konstruktivistik itu bersifat generatif. Maksud dari generatif itu adalah saling berkaitan atau menjelaskan. Lalu di situ juga disebutkan bahwa konstruktivisme atau konstruktivistik itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hal baru yang mesti dipelajari kembali dari awal, melainkan lebih kepada bagaimana kita dapat memaknai pengalaman, mempelajari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani sebelumnya. Kemudian pembelajaran kooperatif. Pembeda dari pembelajaran kooperatif itu sendiri terletak pada tujuannya. Yang pertama yaitu hasil belajar akademik, kemudian penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran konseptual. Di mana sih pembeda dari pembelajaran konseptual? Dapat dilihat dari penjelasan secara garis besar tadi, yaitu terletak pada konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya adalah, jadi di pembedaan yang membedakan konseptual itu adalah bahwa pembelajaran konseptual itu akan mengorganisasikan kegiatan belajar supaya tujuan-tujuan yang dimiliki dalam pembelajaran konseptual dapat terwujud. Setelah menjelaskan hal-hal yang membedakan jenis-jenis pembelajaran anak usia dini, di sini saya akan menerangkan lebih detail mengenai satu persatu poin-poin yang membedakan jenis pembelajaran anak usia dini. Pertama, menjelaskan pembelajaran terpadu anak usia dini. Saya telah merangkum dua pengertian para ahli. Yang pertama ada menurut Prabowo dalam Saifuddin Sabda. Beliau mengatakan pembelajaran terpadu adalah proses yang mempunyai beberapa ciri, salah satunya yaitu proses pembelajaran langsung yang mengutamakan pemberian pengalaman langsung berpusat pada anak. Kemudian, menurut Aisyah, beliau mengatakan pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan kegiatan. Hal itu mewakili semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, fisik atau motorik, seni, sosial, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dalam pembelajaran terpadu, yang pertama pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa di situ sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga batasan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran secara utuh. Yang kelima pembelajaran bersifat luas atau guru dapat menghubungkan suatu bahan ajar dengan mata pelajaran lain ataupun kehidupan dan lingkungan sehari-hari. Dan yang terakhir, pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan bakat siswa. Adapun 3 model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Fogarty, 3 model tersebut dipandang layak dan sesuai untuk dikembangkan dan juga mudah untuk dilaksanakan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, ada the connected model atau model terhubung. Merupakan model yang hanya memadukan topik-topik yang hampir sama dalam satu mata pelajaran atau aspek pengembangan. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam model pembelajaran ini adalah yang pertama, pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus. Kedua, pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. Kemudian, mengorganisasikan tema-tema tersebut pada tema induk. Lalu, pendidik menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Lalu, pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Kemudian pendidik membimbing para anak atau siswa membentuk kelompok kecil. Pendidik membimbing anak atau siswa mengerjakan soal yang telah dipersiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari pendidik. Dan yang terakhir, pendidik memberikan kesimpulan atau penegasan ulang. Model yang kedua yaitu the web model atau model jaring laba-laba. Merupakan model yang menuntut pendidik memilih tema yang sama atau hampir sama dari beberapa standar kompetensi dalam lintas mata pelajaran atau aspek pengembangan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pendidik menyelipkan tema utama.
pendidik menyiapkan tema-tema yang telah dipilih, pendidik menjelaskan tema-tema yang berkaitan sehingga materinya lebih luas, dan yang terakhir, pendidik memilih konsep atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa dengan pertimbangan lain yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Lalu, model yang ketiga atau model yang terakhir adalah the integrated model atau model integrasi. Merupakan model yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pelajaran. Akan tetapi, biasanya tema yang akan dipilih adalah mengenai pengenalan alam, seperti dunia tumbuhan atau dunia hewan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pendidik menentukan salah satu tema dalam pelajaran yang akan dipadukan dengan tema-tema pada mata pelajaran lain. Kemudian pendidik mencari tema-tema dari mata pelajaran lain yang memiliki makna yang sama. Pendidik memadukan tema-tema dari beberapa mata pelajaran yang dikemas menjadi satu tema besar. Pendidik menyusun rencana pembelajaran yang terdiri dari gabungan konsep beberapa mata pelajaran. Dan yang terakhir, pendidik menentukan alokasi waktu karena untuk pembelajaran biasanya memerlukan waktu lebih dari satu kali pertemuan. Meskipun dalam poin membedakan jenis-jenis pembelajaran anak usia dini telah dijelaskan secara garis besar mengenai konstruktivistik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran konstruktivistik itu? Menurut Trianto, beliau mengatakan pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama. Teori konstruktivisme atau konstruktivistik memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Adapun ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik, yang pertama pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruktif berjalan lancar, dan yang terakhir struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Lalu, apa itu pembelajaran kooperatif? Menurut Deptiknas, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ada juga menurut Nata, beliau mengatakan pembelajaran ini menempatkan guru bukan sebagai orang yang serba tahu, melainkan hanya sebagai salah satu sumber informasi, penggerak, pendorong, dan pembimbing agar peserta didik dengan kemauannya sendiri dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Isjoni, yang pertama, setiap anggota memiliki peran, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan yang terakhir, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Selanjutnya, apa itu pembelajaran konseptual? Menurut Johnson, pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep tentang pembelajaran yang membantu guru-guru untuk menghubungkan isi bahan ajar dengan situasi dunia nyata serta penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja serta terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang dituntut dalam pelajaran. Adapun menurut Suherman, beliau mengatakan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mempraktekkan, menceritakan, berdialog, atau tanya jawab pada kejadian yang ada di dunia nyata, kehidupan sehari-hari yang dialami siswa kemudian diangkat ke dalam konsep yang dibahas. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual diantaranya adanya kerjasama antara semua pihak, menekankan penting pemecahan masalah, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa jadi lebih aktif, sharing dengan teman, siswa-siswi menjadi kritis, dan menjadi guru yang lebih kreatif. Kemudian, dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, berupa peta-peta, gambar-gambar, artikel, dan sebagainya. Dan yang terakhir, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, dan sebagainya. Sekian video pemaparan penjelasan materi pada kesempatan kali ini oleh saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan. Semoga dari materi yang saya jelaskan bukan hanya membuat kita semua paham, tapi juga membuat kita mendapatkan berkah. Allahumma amin. Sekian
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.